في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ونسألك يا ربنا بكل اسم سميت به نفسك أو دعا به أحد من خلقك أو استأثرت به في نفسك أن تحفظنا وتعصمنا وتهدينا وأن تنجينا من عذابك وعقابك وأن تجمعنا بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا رؤيتك ورؤية نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. Yang berbahagia, yang diberkahi Buya Martin hafizahullah, sesuai namanya Al-Mansuri. Semoga Allah selalu membantunya. Amin ya rabbal alamin. Yang dibantu itu artinya diperjuangkan. Intan surullah yang surah. Jika engkau menjadi pejuang Allah, Allah akan perjuangkan kamu. Dan kita sudah lihat beliau selalu berjuang. Semoga Allah kuatkan. Amin. Begitu juga para asatiz, para kiai, para masyayikh. Ini mohon maaf duduknya lebih tinggi Pak Kiai. Secara tabaqat keilmuan mereka ini lebih dulu daripada saya. Saya ini ngajinya cuma di Indonesia. Cuma alhamdulillah karena tinggalnya di Jakarta, setiap bulan ada ulama dari luar negeri. Itu beruntungnya Pak. Jadi istikharah kita dapat 2 kali. Tahun pertama, tahun kedua saya mau tinggal bilang saya mau berangkat ke Mesir. Tapi istikharah berkata lain. Kan cara kita berdialog dengan Allah kalau belum jadi wali kan istikharah dulu. Kalau udah wali nggak perlu istikharah, langsung minta kepada Allah. Akhirnya saya memilih Jakarta. Tahun kedua datang lagi panggilan. Tadi dari pemerintah kota, sekarang dari sekolah. Sekolah ngomong ini, nih dana sudah ada, kamu mau berangkat kapan? Tapi saya tidak tergiur Pak, istikharah yang saya dahulukan. Waktu itu sudah ketemu dengan Hadratus Syekh Ali Mustafa Yaqub. Beliau unik, 9 tahun dididik orang NU, 9 tahun dididik orang Wahabi Pak. Jadi unik, Wahabinu. Wahabinu lah. Kalau kita beramal nanyanya mana dalilnya. Nah, tapi penjelasannya versi ulama kita. Enggak boleh baca dalil kalau enggak menjelaskan versi ulama. Beliau mengatakan kepada kami, kamu siapa berani menerima Quran dan Sunnah sendiri? Maka harus minta tolong ke ulama. Maka kita baca kitab tafsir, kita khatam-khatamkan kitab-kitab syarah sunnah. Kami dulu dibentak Pak. Saya seumur-umur pernah dibentak sekali karena ngetik wawunya pakai spasi. Itu bentakan, itu bikin saya bisa langsung bahasa Arab Pak. Jadi guru itu kalau bentak murid itu berkah. Ya, ini ingat ya adik-adik ya. Guru kalau bentak murid itu berkah. Tapi kalau murid bentak guru, laknah. Laknatullah. Beda-beda tipis. Ya, tapi satu tipisnya ke surga, satu tipis ke neraka. Dulu beliau bentak saya. Apa-apa nih? Ishhada. Taktub waw thumma taktub bainahu wa baina al-kalimah ba'dahu masafah. Waduh, pusing juga kita ya. Tapi setelah itu saya jadi bisa nulis bahasa Arab, ngomong bahasa Arab. Alhamdulillah. Hampir setiap 1 semester kami ngaji ke ulama Arab dan saya beruntung hasil istikharah disempurnakan Allah. Dulu nggak yakin akidah Asy'ari itu Ahlussunnah Pak Kiai. Saya mencurigai Asy'ari itu masih sesat seperti kelompok sebelah. Bertemulah satu kelompok Asy'ari tapi gaya Wahabi. Ada juga Pak di sono.
asalnya dari Libanon. 1,5 tahun hati saya tambah gundah gulana. Kok akidah Asy'ariyah begini? Tiba-tiba datang Syekhus Syuyukh Al-Faqih Al-Usul Al-Muhaddis Maulana Syekh Hasan itu. Beliau bawa rombongan ulama dari Damaskus dan Kuwait, lalu menguji siapa saja yang layak ikut daurah beliau. Kuliah pendek, kuliah dan itu 4 tahun, tapi karena ada masalah pendanaan jadinya cuma 3 tahun. Maka saya di saat yang sama Allah izinkan menikmati 3 pendidikan sekaligus, akidah wa falsafah di Al-Aqidah wa Falsafah di UIN, kemudian kajian Ahlu Sunnah dengan Syekh Hasan itu 2006, 2007, 2008. Ternyata beliau murid Syekh Yasin juga Pak Kiai. Dan yang berikut khataman kitab-kitab turas di Darus Sunnah. Mulai dari Sahih Bukhari, kata orang kan sekarang banyak kelompok ngaku sunnah ya. Arba'in Nawawi pun gak hafal. Sahih Bukhari pun gak khatam. Ngaku Ustadz Sunnah. Ke laut aja ya. Di sini laut jauh ya. Oh sungai. Kita rendam aja di sungai itu, kita rupiah langsung. Ngaku-ngaku sunnah. Tapi Sahih Bukhari gak ngerti. Khatam dulu Sahih Bukhari, baru ngaku minimal sunnahnya Sahih Bukhari. Nanti turun ke Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Dulu di langitan ada khataman kitab apa Pak Kiai? Ihya, 4 jilid ya. Oh, itu dianggap bid'ah sama mereka ya. Ini wajahnya tampak-tampak ahli bid'ah. Tampak-tampak sufi. Suka film Korea. Para kiai, para santri yang memuliakan Allah, para duyuf, tamu-tamu yang diberkahi Allah. Sekarang memang kita dibatasi ya. Tapi mau sampai kapan? Nanti pertemuan begini susah dibuat. Akan ada saat pertemuan kita nggak bisa dibuat. Mumpung masih bisa, kita buat. Ya. Jangan nafsi-nafsi, jangan sendiri-sendiri. Ya, tentara akhir zaman tuh nggak mau bekerja sendiri-sendiri. Mereka berjuang bersama-sama. Ya, jadi para kiai tolong jaga silaturahmi. Maka saya terharu dari Palembang, dari Kerinci kemarin ya, dari Sorolangun. Nyebutnya Sorolangun apa Surolangun? Sarolangun. Sarolangun. Kalau orang kampung saya Sarolangun. Bangko. Menangin, mandi angin. Beliau habis masuk angin. ngurusin orang sampai jam berapa ya, masuk anginnya wajar lah. Itu kalau kata Bu Hamka, Hayati, badan abang lelah Hayati. Semoga lelahnya dinilai lillahi tabaraka wa ta'ala. Itu cerita sedikit, artinya istikharah itu penting sekali Pak. Penting sekali istikharah. Kalau versi saya, istikharah itu wajib. Maka Nabi mengatakan, idza hamma ahlukum falyatawadda thumma liyusalli rak'atain. Ya. Jika kamu sedang berhimmah, himmah itu keinginan yang kuat. Kalau lemah mah usah, keinginannya kuat. Bisa untuk urusan pekerjaan, pendidikan, menikah, menyekolahkan anak, itu himmah semua. Apa kata Nabi? Wudu yang bagus, sholat 2 rakaat, doa. Nggak usah pakai bahasa Arab. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Allah akan mengerti semua bahasa. Semua bahasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau ngaji apa nih Pak Kiai? Ngaji zahir atau batin? Atau zahir batin? Oh zahir batin ya. Nggak mau ketinggalan, tamak artinya. Ya, memang ahlul ilmi itu tamak dalam itu. Nggak pernah kenyang hatta yafruqa minad dunya, sehingga dia terpisah dari dunia.
Jadi walaupun saya cuma tamat Indonesia, mohon maaf bukan gagah-gagahan, bahasa Arabnya kadang gaya-gaya orang Suriah ya. Karena guru saya Suriah Pak. Dan kita alhamdulillah punya majelis sekarang versi Zoom, via Zoom khusus Bukhari, kajian kitab Tauhid Sahih Bukhari bil Arabiyah tamaman 100% fi kulli sabah yaumil Jum'ah. Cuma kemarin masih libur, kita mau mulai lagi Jumat depan insyaallah. Pakai Zoom. Itu tinggi kasyafnya itu Pak. Jauh-jauh bisa lihat. Pakai punya Cina lagi kan, Oppo ya. Korea tuh kan. Ada lagi yang punya Amerika nggak? Itu bisa jadikan alat kasyaf Pak. Pakai sini kasyafnya pakai GPS ya? Enggak. Tahu GPS kan? Nggak tahu. Sudah tahu sendiri, masya Allah. Di atas kasyaf. Wow, pantesan dari langitan sih ya. Baik, istriku orang Tuban. Bojoku Tuban, Tubania. Min zuriati Syekh Sayyid Ibrahim Samarkandi. Jadi waktu ke mana kemarin? Dikira istri saya orang Arab sama orang. Apa kata si yang jemput, Umi udah berapa lama bisa bahasa Indonesia? Ketipu dia sama hidung mancung. Alhamdulillah semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hatta al-yawm ma istata'tu an atakallam bil jawiyah. Lakin takallamtu bil arabiyah law syi'ta syahran tamaman insyaallah. Insyaallah fil mustaqbal ke depan kalau umur panjang dan pandemi ini kondisinya dilonggarkan. Nah, ini beda loh saya. Pandeminya nggak hilang tapi dilonggarkan. Amin. Amin. Kita nanti buat daurah pesantren. Karena tempat yang paling safety sekarang pesantren. Ini semoga bagian dari keberkahan nadarullah mura'an sami'a maqalati, Allah memberkahi lewat amal. Satu amal itu mendengarkan kalam-kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Pak Kiai di luar ini berpolitik, tapi kalau masuk pesantren tolong tinggalkan politik. Ya. Karena kalau sudah masuk politik hilang kata nadrahnya. Ya, nadrah itu artinya cahaya yang berlipat-lipat, ya, berseri-seri, kebahagiaan yang tumbuh dari dalam kalbu, hati nurani. Satu kali saya bertemu dengan salah satu tamatan pesantren yang modern, tapi lulusan Al-Azhar. Saya pernah cerita kemarin ya. Tahun 2015 lah lebih kurang. Ketika selesai makan, terjadilah dialog panas antara saya dengan beliau ini. Udah doktor Pak. Saya waktu itu masih sedang penyelesaian doktorat. Ya, 2015 berarti semester 4 atau semester 6 S3. Dia sudah doktor. Apa kata dia? Ya Razi, at-tabarruk syirk wa tawassul mamnu' aidan min asy-syirk. Razi, tawassul ente bela-bela, tabarruk ente bela-bela, itu syirik dua-duanya. Apa arti tawassul? Berwasilah, berdoa dengan menyebut nama orang yang menurut kita kekasih Allah supaya langsung diterima. Tawassul itu ujungnya syafaat. Maka bertawassul artinya minta syafaat. Tapi di sisi doktor ini, tawassul itu meminta kepada selain Allah dalam berdoa atau menduakan Allah dalam meminta. Beda nggak definisinya? Beda. Coba tanya para kiai ini, kalau tawassulan itu nggak ada dalam pikirannya minta ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Benar nggak Pak Kiai? Ya. Tapi menyertakan, wahai Rabb, kami ini pengikut Syekh Abdul Qadir Jilani. Dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Sultan Aulia, tolong terima kami. Gitu. Nanti Allah cek tuh, benar nggak nih silsilah sanadnya nyampai ke Syekh Abdul Qadir? Kalau iya diterima. Maka al-isnad minad din, beragama mesti bersanad.
mesti berburu. Lalu saya kasih tahu, ya, la ya akhi doktor, at-tawassul sunnah. Saya bilang begitu, kaget ya. Tawassul itu sunnah, masyru' fid din. Rawahu Tirmizi. Saya bacakanlah riwayat Imam Tirmizi, murid Imam Bukhari. Apa riwayatnya? Jadi jaa rajulun dharirun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki yang buta kepada Nabi. Dharir. Dharir itu matanya rusak, lalu buta. Lalu minta, ya Rasulullah, ud'ullah li. Wahai baginda Rasul, tolong doakan aku. Doakan supaya matanya sehat kembali. Apa kata Nabi? Isbir wa huwa khairul lak. Sabarlah engkau, itu lebih baik bagimu. Dia minta lagi, ya, demo terus, ya. Dia tahu nih Rasulullah kalau disertakan dalam doa pasti makbul. Ya Rasulullah, ud'ullah li. Jadi ternyata orang-orang di zaman Nabi itu sahabat-sahabatnya suka demo, suka nuntut. Nah ini salah satu sahabat dia suka nuntut. Kenapa? Dia tahu kalau Nabi disertakan pasti mustajab. Sampai 3 kali, Nabi pun jawab ketiga kalinya. Lalu Nabi mengatakan, asbighil wudu, summa salli rak'atain. Sempurnakan wudumu. Ternyata sholat dan doa mustajab dimulai dari wudu. Hati-hati, ya, jangan sembarangan wudu. Tapi wudu yang bagus bukan wudu yang lama. Wudu yang bagus airnya hemat, tapi sampai kena semua bagian tubuh yang diwajibkan dan yang diperlukan. Tapi banyak orang terkena syaitan namanya walahan, yulhi asna al-wudu wa salat, akan membuat dia lalai tengah wudu. Udah nyampe di muka, tangan, nyampe di kaki bingung. Kayaknya di bagian kepala belum beres. Dia ulang lagi ke kepala. Nyampe di kepala dia ingat, kayaknya sikut belum beres. Dia ulang lagi ke sikut. Akhirnya berwudu setengah jam. Nah, maka orang begini wajib baca ta'awudz sebelum masuk ke tempat wudu. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismihi walhan. Coba dihafalkan. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismihi walhan. Atau wilhan, ya. Walhan. Namanya keren, ya. Namanya Arabik, ya. Seton. Jadi kalau kita sebut nama makhluk Allah setan, namanya kan macam-macam, dia langsung kabur, ya. Bahkan kalau kita panggil dia dengan namanya, itu dia datang. Itulah ilmunya Al-Imam Al-Arif As-Sufi, Al-Muhaddis juga, Imam Abul Abbas Al-Buni, pengarang kitab Syamsul Ma'arif. Orang gak paham isi kitabnya, dikira syirik. Tapi kalau di langitan, itu ijazah nih Pak Kiai. Makanya horor-horor wajah Pak Kiai. Di perpus rumahnya ada kitab Syamsul Ma'arif. Ya, Manbaul Hikmah itu kan. Jadi Syamsul Ma'arif itu seperti mazhab, manhajnya ada di manba. Jadi cara bikinnya, cara itu tuh ada di kitab manba. Ya. Itu udah horor-horor wajah. Bisa ngurus-ngurusin al-jan, bantul jan. Ternyata sekarang di sini ada komunitas ruqyah, ya. Nah, ini mana aktivisnya, mana aktivisnya? Iya gitu ya. Ini. Kalau mau ruqyah harus mengerti ilmu jam. Kalau enggak berhenti. Kawan kita kemarin beruqyah. Ternyata yang diruqyah kena teluh, Pak. 2 orang, 3 orang. 1 murid Nabi Khidir yang ruqyah. Cuma kewaliannya bukan ruqyah. Dia selama. Muridnya 2 orang belum jadi wali. Belum jadi wali yang besar maksudnya, wali cetek, ya. Coba ruqyah. Karena meneluh, teluh itu ukurannya mati atau lumpuh parah, lumpuh total. Kalau enggak dia yang mati, dukunnya yang mati. Gitu. Apa yang terjadi? Benar. Yang murid Nabi Khidir ini selamat, tapi 2 lumpuh. Yang 2 lumpuh.
terpaksalah datang ke wali ruqyah. Jadi ruqyah ini ada walinya. Bukan saya lupa orangnya. Tapi itu orang yang saya kenal. Dipeganglah jantungnya, kepalanya. Oh, Masya Allah. Itu orang lumpuh sebelah. Habis dipegang langsung bisa berdiri. Tapi yang satu sudah rusak sampai ke dalam organ dalamnya. Kalau dicabut takut jantung dan copot semua paru-parunya, mati. Akhirnya dia. Jadi jangan sembarang-sembarang ruqyah. Harus punya minimal namanya zikir hisn. Nanti saya ijazahkan para kiai. Ya. Zikir hisn ini dicicil, nabung penjagaan dunia akhirat. Zikirnya antum sudah tahu, yaitu zikir tahlil la ilaha illallah. Nanti kita talqinkan la ilaha Allahnya. Ya. Tapi kalau adik-adik ini nggak usah ikut kali ya. Nanti yang tua-tua aja nih. Ya. Yang adik-adik ini nggak usah. Ya. Kecuali mau ikut boleh. Ya. Karena ini nggak bikin gila, ya. Ini bikin enak, bikin sejuk di kalbu. Dulu Nabi mentalqin sahabat-sahabatnya. Maka kalau versi kami, at-talqin wajib ala kulli salik. Talqin zikir, bimbingan zikir itu wajib. Apalagi para kiai. Jangan langsung wirid-wiridan. Harus talqin dulu. Ya. Ada satu zikir namanya zikir hisn. Yang Allah katakan dalam hadis qudsi. La ilaha illallah hisni. Man dakhala hisni amina min azabi. Hadisnya semua kualitas hasan, tapi inti dari zikir yang ada di sini kualitasnya di atas sahih. Ya, karena berkesesuaian dengan ayat fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bentengku. Allah yang ngomong hisn. Maka boleh disebut nih khatam hisniyah. Apa istilahnya? Khatam ini khusus para peruqyah nih. Khatam hisniyah. Khatam, zikir khatam untuk membentengi diri bukan hanya dari jin, tapi juga dari neraka Allah. Karena iqab terbesar adalah neraka. Man dakhala hisni amina min adabi. Yang masuk ke bentengku maka aman dari azabku. Baik azab di dunia lewat sihir, lewat teluh, lewat apa lagi? Kalau dipelet sama orang cantik mau pakai ya? Udah cuan teh, tuajir ya. Tuajir apa tuyul? Suka-suka ya. Di akhir kitab Ummul Barahin disyarah oleh Maulana al-Imam Al-Arif Billah Ad-Dusuqi. Di bagian hasyiahnya dia tuliskan Fadail Zikri la ilaha illallah. Disebutkan di situ Man qala la ilaha illallah 70,000. Nah ini zikir hisnnya. Tapi dicicil aja, dicicil ya. Jangan sok sibuk ya. Jangan sok sibuk. Kita ini sekelas Pak Kiai sama handphone nggak bisa lepas. Masya Allah. Ya. Subhanallah. Tapi jangan sangka ya, tasbihnya juga banyak. Jangan-jangan tasbihnya 10.000 pakai. Tasbih nggak boleh, ini cemburu pada sekarang. Ini dibid'ahkan orang sekarang. Katanya anti Cina yang dipegang buatan Cina. Siapa yang baca la ilaha 70.000 begitu dalam teksnya. Wa'tiqa min adabillah. Maka dia dimerdekakan dari azab neraka. Satu kali saya diundang oleh seorang ibu-ibu dan suaminya. Suaminya ini kolonel, sudah berbintang 1 karena jadi ketua DPRD sehari. Langsung diturunin orang. Kalau kolonel jadi dulu ketua DPRD itu langsung bintang 1 Pak. Sampai di rumahnya, dulu masih pakai ruqyah ala kelompok sebelah Pak. Dia minta, Ustaz tolong ruqyah saya. Saya hobi ngeruqyah, sekarang udah gak mau ya. Saya bilang, waduh gak usah Bu, saya bacakan aja ke air aqua.
Taribu minum, insya Allah jinnya mati. Gitu. Berlaku amat ya. Sombong. Saya ngomong begitu Pak, itu seperti semua jin di kiri kanan dia nyerang saya. Semua benda, dia melempar, yang dilempar mainan, tapi kayak yang datang tuh tombak. Gitu ya. Kita juga bingung, berarti ada alam gaib. Baru sadar, ada alam yang bukan alam ini. Yang paling parah, ada satu paku mau terbang ke kepala saya. Pas ujung pakunya kena ke bagian sini. Untungnya dulu pernah belajar zikir tarekat Naqsyabandiyah, bersuluh sekian puluh hari. Ada zikir di sini namanya zikir nafsun natiqah. Disebut Allah, Allah, Allah. Dibaca terus Pak, sampai berapa kali, sampai kemudian menjadi tabungan di sini. Ketika si panah sampai, paku sampai di jidat saya, tiba-tiba lafaz Allah keluar menyembur dan dia langsung duduk, nggak bisa berdiri. Tangannya langsung begini, Allah. Siapa yang gerakin? Yang punya nama, yaitu Allah. Di situ saya bersyukur, ya Allah, untung dulu punya tabungan. Coba kalau nggak punya tabungan. Maka hati-hati, ahli ruqyah harus punya tabungan. Bukan karena pengen jadi praktisi ruqyah, tapi supaya dijaga Allah dari azab dunia dan akhirat. Ya. Itu zikirnya tahlil berapa? 70.000. Nah, ada tekniknya nanti kita ajarin. Biar nanti kena bagian sininya. Ya, mungkin beberapa orang belajar Thariqat Qadiriyah sudah belajar. Syaziliyah juga ada. Ya. Di Naqsyabandiyah, Samaniyah ada. Thariqat itu semuanya ujungnya sama, cuma beda-beda tekniknya sedikit. Nah, kembali ke kisah si dokter tadi. Saya menceritakan tadi hadis riwayat siapa? Imam Tirmizi. Imam Tirmizi menyebutkan lafaz berikutnya. Lalu Nabi mengatakan, ya, jika engkau berwudu sholat 2 rakaat, maka bacalah doa ini. Apa doanya? Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyika. Ya Allah, kami bertawajjuh menghadapkan diri kami kepada engkau dengan menyebut atau bersama dengan Nabi engkau. Ya Muhammad, nah, gitu. Atau ya Sayyidana ya Rasulullah, inni atawajjahu bika ila Rabbi. Wahai Rasulullah, aku bertawajjuh kepada Allah bersama engkau. Fashfa' fiyya, maka berilah syafaat aku. Itu yang disebut tawasul. Ada nggak di doa ini minta kepada Nabi? Yang ada minta kepada Allah, tapi menyebut nama Nabi. Coba lihat kalimatnya. Aku menghadapkan diriku kepada Allah bersama baginda Nabi. Itu syirik itu? Enggak. Mau Nabi wafat, mau Nabi hadir, mau Nabi nggak ada urusan. Datanglah Syekh Ibnu Taimiyah, lalu dia katakan, kalau Nabi sudah mati atau berjarak, maka tidak boleh. Berarti dia terhijab, membedakan Nabi hidup dan Nabi mati. Apakah dia tidak tahu ayat itu? Pasti dia tahu. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan katakan orang yang meninggal wafat fi sabilillah itu mati, tapi mereka hidup ahya. Cuma sayang kamu la tash'urun, kamu tidak rasakan. Tapi kalau kamunya hilang bisa ngerasain Pak. Maka zikir-zikir rohani itu ada yang memfanakan jiwa kita. Kalau fana jiwa, baru ruh bisa merasakan kehadiran ruh. Yang zahir ini jadi gaib, yang gaib jadi zahir. Yakin nggak di dalam diri kita ada sesuatu selain tubuh ini? Yakin nggak? Yakin nggak? Cara ngeceknya, pernah jatuh cinta nggak? Sama jatuh benci ya? Itu tanda kita punya energi selain energi makan, minum, dan hasrat seksual. Kita punya cinta. Para kiai ini dengan ilmunya yang sudah banyak, karena cinta dari Sarolangun datang ke Moro Jambi, benar ya? Moro Jambi bagi. Itu cinta.
Karena cinta itu 7 jam terasa 7 menit. Gombal. Aslinya 7 jam juga. Kalau nggak cinta 7 menit terasa 7 jam. Ya. Maka kita punya tetangga benci-bencian, nggak pernah kita kunjungi Pak, walaupun cuma 3 menit ke rumahnya. Cuma kalau udah cinta 3 hari pun kita kunjungi. Itulah hebatnya cinta. Ya. Semoga kita termasuk para pecinta. Amin ya rabbal alamin. Saya kalau nggak karena cinta juga ke Ahlus Sunnah, saya males Pak keluar ini, serius. Capek. Paling ngurusin kelompok sawah ya. Capek saya sebenarnya. Ada kelelahan. Kalau mau egois, saya nggak mau ngurusin itu Pak. Tapi karena perintah dari masyayikh kita, baru saya mau. Ada murid Syekh Yasin namanya Abu Syekh Kiai Marwazi, Ahmad Marwazi, 12 tahun bersama Syekh Yasin di Mekah. Ya, seumuran Pak Kiai kali. Pak Kiai umur berapa Pak Kiai? Oh, masih muda banget. Beliau udah 61 lah ya. Saya dulu hampir tiap hari Selasa itu khataman kitab dengan beliau. Kita minta syarah, dia nggak mau, ente aja syarah, ente doktor. Tapi mungkin yang seumuran ini adiknya Syekh Marbu kali ya. Syekh Marbu ini namanya Syekh Sufyan Nur Al-Marbu Al-Banjari. Nah, mungkin seumuran Pak Kiai. Nah, maka tabaqat saya tabaqat murid. Tapi kurang ajar duduk di atas. Cuma kalau dalam jalur Syam mungkin saya lebih banyak dari Pak Kiai. Itu aja sih bedanya Pak Kiai. Dulu kalau ada ulama datang ke Mekah bawa sanad, itu mereka diam dulu Pak Kiai. Masing-masing syekh bacain sanadnya. Kalau udah selesai baca sanad, baru syekh yang datang bilang, "Anta syekhi." Dia tahu, wah ini guruku nih. Ini tabaqatnya generasi guruku. Ya. Ada yang bilang anta syekhi itu katanya. Saling menyawah. Ente guru saya juga. Ya, berguru kepada ente. Jadi saling, namanya mudabbas. Contohnya Syekh Abdullah Al-Ghumari. Orang dari Mesir, asalnya Tonja, Maroko. Beliau ini ahli hadis, hafal ribuan hadis. Datang ke Mekah, diam aja dulu. Dengerin Syekh Yasin baca hadis, 1 riwayat, 2 riwayat, 3 riwayat, sampai puluhan riwayat. Dia kaget. Anta syekhi, engkau guru saya. Tapi Syekh Yasin bilang, la anta syekhi. Maka mereka unik. Syekh Yasin menulis salah satu gurunya Sidi Abdullah Ghumari. Tapi Sidi Abdullah juga nulis salah satu guru saya adalah Syekh Yasin Al-Fadani. Indahnya orang berguru. Gak ada saingan-saingan. Enak ya? Makanya benarlah kata ulama ya. Ilmu itu membuat orang yang tidak bersaudara menjadi bersaudara ya. Maka al-isnad nasabul ulama atau ansabul ulama al-fuqaha. Sanad berguru itu adalah nasab para ulama. Nasab itu. Ini alhamdulillah ya. Jadi kalau bisa next time ke depan di sana al-atiyah, di sini ada ijazahan khusus. Jadi kiai-kiai kita diundang yang punya sanad, termasuk Raisul Ma'adnya, mengijazahkan murid kitab-kitab yang diajarkan. Tenang Pak Kiai, sanadnya sudah saya tuliskan, tinggal nanti dipakai. Ya, kan dulu pernah dapat ijazah, nah sekarang sanadnya sudah sama saya, tinggal nanti dikatakan ajastukum ya, insyaallah. Kita hidupkan ilmu itu supaya orang nggak ngaku-ngaku ahli sunnah tapi nggak punya sanad, ya. Ngaku habib tapi nggak punya nasab, sama kan? Kembali ke hadis tadi, hadis itu tidak menyebutkan hidup atau mati, jauh ataupun dekat, hadir ataupun gaib. Tapi Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan itu khusus untuk nabi yang masih hadir. Kalau sudah tidak hadir, tidak boleh. Tapi Ibnu Taimiyah memberikan tambahan khusus. Boleh tawassul dengan cinta kepada Nabi, iman kepada Nabi, bukan cinta. Karena iman kepada Nabi. Jadi, at-tawassalu
bin Nabi, atau kita baca ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Bil Mustafa diartikan bi imanina bil Mustafa. Dengan iman kami kepada Nabi Muhammad SAW, maka sampaikan maksud kami. Kata Ibnu Taimiyah, Imam Salafiyah jalur yang ono Pak ya, bukan Salafiyah jalur Syafi'iyah. Itu boleh bertawassul dengan syarat karena iman kepada Nabi SAW dan taat kepada Allah dan Rasulullah. Jadi bagi Ibnu Taimiyah dipisahkan taat dengan orang taat. Tapi bisa nggak Pak bayangin sholat tapi nggak ada orang yang sholatnya? Coba bayangin sholat ketaatan tapi nggak ada orangnya. Ibnu Taimiyah bilang boleh bertawassul dengan sholat, tapi tidak boleh bertawassul dengan orang soleh. Gimana? Ini akibat beliau mengharamkan mantik. Akhirnya gak nyambung. Bisakah sholat terpisah dari orang yang sholat? Gak bisa. Coba bayangin sekarang sholat dipisahin dari orang yang sholat. Bisa gak? Pasti terbayang sholat orang sujud, orang ruku. Itulah sebabnya orang yang paling banyak sholatnya baginda Nabi ya, sahabat-sahabat Nabi, Ahlul Badar, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Hussein, Syekh Abdul Qadir Jilani, Muhammad bin Shah Naqsyabandi, Abdul Hasan Syadzili, Ahmad Tijani, Muhammad bin Aqwarin Samani. Mereka paling banyak sholatnya. Maka sebut mereka bertawassul dengan sholat, cinta, semuanya itu. Iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kita menjelaskan tawassul. Maka tawassul itu sebenarnya tidak ada masalah. Masalah itu karena definisi mereka berbeda. Datang lagi Syekh Saleh Fauzan, datang lagi Syekh Albani. Kitab Syekh Saleh Fauzan sekarang dipakai di beberapa pesantren. Jangan sampai Buya Marbutin kecolongan, ya. Ntar ganti-ganti kitab. Jangan sampai. Ini beberapa pesantren udah pakai, Pak. Sedih kita. Kita kasih tahu malah dibilang, dari dulu udah begitu, kan bohong. Kan dulu nggak pakai kitab itu, kemudian diganti, dan terus nggak mau diganti, karena sebagian orang beranggap kitab kuning itu, kitab gundul itu suci, nggak boleh diganti-ganti. Nggak begitu Pak. Selain Allah dan Rasul boleh dikritik, boleh diganti. Ya, selain Allah dan Rasul boleh, tapi pantaskan dulu mengkritik ulama, jadikan diri kita ulama. Kata orang kepada saya, orang nantang nih, ente siapa ngeritik Syekh Saleh Fauzan? Kira-kira saya harus jawab apa Pak? Kira-kira saya harus jawab apa tuh? Ente siapa? Ya, bacain aja gelarnya Pak. Susah-susah amat ya. Emang dia punya gelar ini? Kan enggak. Bukan sombong-sombongan, kan dia nanya, ente siapa mengkritik? Ya kita sekolah. Kita diajarkan mengkritik dan dikritik. Maka kami nulis disertasi itu berjejer dosen profesor-profesor pada ngata-ngatain kita. Apaan ini yang ditulis? Biasa. Mereka anti kritik. Dikritik kitabnya ngamuk. Berarti sudah mengkultuskan ulama tanpa disadari. Ya, ini bahaya hari ini. Kita cium-cium tangan kiai dianggap mengkultuskan. Mereka menganggap pandangan ulama mereka itu nggak boleh dikritisi. Saya coba kritisi Syekh Albani, karena ilmunya Syekh Albani saya tahu, karena kami 15 tahun di pesantren sunnah, ngaji sunnah tiap hari, khataman kitab setiap hari Pak, kitab hadis. Jadi sama hadis itu udah Bapak sebutkan saja satu hadis, itu teman-teman saya yang belajar di situ langsung tahu hadis dhaif, sahih, kecuali yang udah lupa ya. Biasanya kita tahu langsung. Ini contoh nih, bukan ujian, kayak amsilati pakai. Coba pakai sebutkan satu hadis saja yang pakai apa? Tuh kan, hadis pertama Sahih Bukhari, diriwayatkan Bukhari dari Imam Al-Humaydi, murid dari Sufyan Ats-Tsauri, sampai ke Nabi. Tuh, sebutin hadis apa lagi? Nikah sunnati. Waduh, ada maunya nih. Saya lapor ke bunyai ya. Ya itu ada di riwayat Imam Tirmizi, ya, semakna ada di riwayat Abu Dawud.
Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Udah kayak Google juga, Pak. Ya. La darara wala dirar. Hadis ini diperdebatkan statusnya. Riwayat Imam Malik, tapi dia mursal, bukan mursal, mauquf kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud. Tapi karena maknanya sesuai dengan kalam Nabi, maka la darara wala dirar mauqufun bi hukmil marfu'. Bahkan beberapa riwayat itu mursal, dikumpulkanlah jika dua mursal ketemu menjadi sahih. Maka walaupun dia dhaif, ulama kita sepakat memasukkan itu jadi kaidah yang keempat, la darara wala dirar. Mau hadis yang mana lagi, Pak? Ya. Al-mu'min akhul mu'min, hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Deh. Hadis yang palsu Pak sebutin. Hadis cerita Maulid sebutin. Ntar kalau yang palsu kita sebutin. Nah, itu maudhu' jiddan. Siapa yang mentakzim hari lahirku ya. U'tiqa min adzabin nar gitu. Maudhu' jiddan. Kalau bahasa orang Malang gitu jiddan. Ya. Banyak. Yang paling lucu apa? Sebelum saya belajar di Darussunnah, saya mengkhatamkan kitab Duratun Nasihin itu berkali-kali Pak di masa kecil, sampai hafal juga isinya. Pas belajar, lebih dari separuh di kitab Duratun Nasihin hadisnya dhaif dan palsu. Sehingga kepala saya ini indeks hadis sahih. Bukan. Indeks hadis yang dhaif dan palsu. Alhamdulillah bersyukur ketemu guru yang membimbing. Jadi kita tahu jeroannya Syekh Albani, kita ngerti. Bukan nggak ngerti. Syekh Albani sekian tahun ya, kita juga sekian tahun kok. 15 tahun saya tiap hari mengkonsumsi hadis. Hampir tiap hari, paling-paling di hari libur baru enggak. Kita kritik, Syekh Albani bilang hadisnya dhaif. Kita bilang enggak, hadisnya sahih kok. Dimarahin, dikatain lagi, Pak ente siapa? Ya kita jawab lagi, itu gelar saya ada. Syekh Albani nggak kuliah, saya bilang gitu. Canda-candanya Pak, kan uang asuh aja suka canda ya. Apalagi canda kalau tadi apa? Aswaja menjadi azwaja. Hadis tetap tariku ummati itu hadis Abu Daud. Lafaznya beda dengan Tirmizi. Akan berpecah umatku jadi 73 ya. Kalau versi Abu Daud kulluha finnar illa firqata illa firqa wahidah ala wahyal jamaah. Semuanya masuk neraka kecuali satu, ala wahyal jamaah, yaitu al jamaah, ada alif lamnya lil istighraq, semua umat Islam yang bersyahadat. Gitu ya. Di hadis Tirmizi, ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang satu yang ikut aku dan ikut sahabatku. Itu hadisnya sahih, Pak. Yang bilang berarti ilmu mensahihkan bukan dari Nabi. Ilmu mendhaifkan bukan buatan Nabi, tapi buatan ulama setelah Nabi. Contoh, Imam Syafi'i mensahihkan hadis kunut. Tapi muridnya Imam Ahmad mendhaifkan hadis kunut. Siapa yang benar, siapa yang salah? Kita cek, mereka hidup kapan sih? Imam Ahmad, Imam Syafi'i dulu lahir 150 Hijriah, wafat 204. Berarti nggak ketemu Nabi toh? Yang dia katakan sahih itu bukan hadisnya, tapi riwayatnya. Orang yang membawa informasi ini hadisnya benar apa tidak? Contohnya nih Pak Kiai tadi ngaku ketemu Syekh Yasin. Saya tanya, umurnya berapa Pak Kiai? Itu ngecek sebenarnya. Maaf ya Pak Kiai. Umur berapa Pak Kiai sekarang? Nah, baru saya hitung, oh mungkin ketemu Syekh Yasin gitu. Kalau enggak ngaku-ngaku. Ada orang ngaku ketemu Syekh Fulan, tapi Syekh Fulannya udah mati. Dia ngaku ketemu. Ketemu apa coba? Ketemu korinnya kali ya. Jadi ilmu mensahihkan, tidak mensahihkan itu buatan ulama. Apa arti sahih? Sehat. Apa arti dhaif? Sakim, lemah, sakit. Maka ilmu ini mirip-mirip kedokteran, ada diagnosa. Kalau Pak Kiai datang ke seorang dokter, dokter nanya-nanya nggak? Habis dari mana, kemana, ketemu siapa? Oh Bapak COVID. Gitu. Nah itu dia lagi nelusurin Pak, riwayat. Kita kemana aja. Maka dia cek
ini penyakitnya, nasabnya, silsilahnya, sanadnya sahih atau tidak. Kita datang lagi ke dokter yang kedua. Dokter itu bilang, enggak, ente negatif. Enggak ada. Oh, berarti di dalamnya rusak, badannya mungkin lagi sakit. Berarti dua dokter bisa beda enggak? Ya. Apalagi dua ulama. Ya. Syekh Albani ini karena tidak berguru kecuali kepada satu ulama hadis, namanya Raghib At-Tabbah, maka di Suriah beliau diusir oleh orang. Ya. Pindah ke Yordan. Jadi ilmu mensahihkan hadis itu bukan ilmu yang suci, Bapak Ibu. Itu ilmu yang bersumber dari manusia. Disebut ijtihad, bisa salah, bisa benar. Contoh lain lagi. Saya sering mencontohkan ini.